Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Jadi ini salah satu yang menjadi dasar bahwa Ali Al-Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah. Paling tidak ada dua alasan beliau keluar dari ideologi Mu'tazilah. Yang pertama adalah ketidakpuasan beliau ketika berdialog dengan sang guru sekaligus ayah sambungnya tentang surga dan neraka bagi orang yang meninggal sebagai seorang mukmin, orang kafir dan anak kecil. Al-Jubai menjawab bahwa orang mukmin yang meninggal kedudukannya ada di surga. Orang kafir yang meninggal tempatnya ada di neraka. Dan anak kecil yang meninggal diselamatkan. Kemudian ditanya bagaimana anak kecil apakah bisa untuk menempati martabat yang tinggi? Jawabannya tidak bisa. Karena dia belum berkesempatan menjadi seorang mukmin. Terus apakah dia tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang mukmin? Jawabannya dia dimatikan karena Tuhan khawatir, Tuhan tahu kalau dia dibiarkan sampai dewasa dia akan tersesat sehingga menjadi orang kafir. Setelah itu bagaimana kalau orang kafir pun akan protes? Kenapa engkau dimatikan Tuhan sampai tua sehingga aku menjadi orang kafir? Kok tidak dimatikan saat masih kecil agar tidak masuk neraka? Nah, itulah yang kemudian Al-Jubai mengalami kebuntuan tidak bisa menjawab itu. Itulah yang menjadi alasan bahwa ternyata aliran Mu'tazilah yang mengandalkan akal itu akan amat sangat terbatas kemampuan untuk mencerna dan menggali sebuah masalah atau berbagai macam problematika hidup. Yang kedua, alasan yang kedua, beliau pada bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan bermimpi ditemui oleh Rasulullah dengan mimpi yang hampir sama substansinya, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk membela apa yang diajarkan oleh Rasulullah, untuk memurnikan ajaran Rasulullah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Intinya itulah yang kemudian Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini kemudian memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka selepas itulah yang kemudian aktivitas beliau setelah menjadi Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau mengajar ilmu kalam, ilmu ketauhidan di Masjid Jami' Basrah, yang di situ yang hadir, yang belajar di situ dari seluruh penjuru, yang kemudian mencerna dan menyerap fikrah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian bukan hanya itu, majelis-majelis bid'ah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij didatangi, terutama Mu'tazilah, dan diajak untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Diajak untuk berdiskusi, berdebat, bermujadalah tentang akidah. Dan itulah yang kemudian apa yang dilakukan oleh beliau ini berbeda dengan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain. Jadi lain daripada yang lain. Terus bagaimana dengan substansi ajarannya beliau tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah wujud, qidam, baqa. Jadi Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu
binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu kalam dan seterusnya. Ada 20 sifat wajib. Itu adalah dari rumusan beliau hampir sama dengan Al-Maturidi. Jadi sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat azali, Allah bersifat azali, qadim terdahulu, dan berdiri di atas zat Tuhan. Dan sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zat Allah. Yang kedua, mengenai Al-Quran, Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk yang diciptakan. Al-Quran adalah kalamullah. Mengenai perbuatan, bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Berarti manusia di satu sisi, bahwa apa yang terjadi di dalam diri manusia itu adalah kehendak Allah. Tapi menurut beliau, walaupun toh begitu, manusia ada namanya al-kasbu. Apa itu kasbu? Ikhtiar. Manusia tetap ada ikhtiar. Tengah-tengah antara Jabriyah dan Qadariyah. Ada al-kasbu. Kemudian mengenai keadilan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Sebab semua itu merupakan kehendak mutlak dari Tuhan, sebab Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya. Kemudian muslim yang berbuat, menurutnya adalah berbuat dosa dan tidak sempat manusia yang berbuat dosa dan tidak sempat bertemu dengan Nabi di akhir hidupnya, maka dia tidaklah kafir. Jadi kalau kemudian dia berbuat dosa dan kemudian dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu bukan yang dilakukan itu, dia tidak tahu bahwa perbuatan itu dosa atau tidak, karena ketidaktahuannya terhadap syarak. Karena sebelum terutus seorang nabi, maka dia tidak dapat dinyatakan bahwa dia sebagai bagian orang yang kafir, kecuali jika sudah ada wahyu ilahiyah atau ajaran-ajaran Rasul Allah masuk di dalam dirinya dan kemudian dia menolak atas itu. Kemudian dari apa yang ternyata Al-Ghazali juga pengikut beliau, Al-Ghazali menambahkan bahwa Tuhan mempunyai sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar. Al-Quran bersifat qadim mengenai perbuatan manusia, Tuhan yang menciptakan daya dan perbuatan. Jadi yang menciptakan kekuatan di dalam diri manusia ya Allah. Makanya ada namanya hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas kekuatan dan pertolongan Allah yang maha agung. Kemudian Allah dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Allah dapat dilihat. Allah tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan aslus sulah wal aslah dari manusia. Jadi manusia ketika manusia sudah dikasih akal oleh Allah dan kemudian manusia diberi namanya al-kasbu. Allah sudah memberi hidayah, tapi manusia masih dikalahkan oleh nafsunya, terbujuk oleh setan, maka manusia itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dan Allah boleh memberikan beban yang tak dapat dipikul. Berarti Allah memberikan
ujian buat manusia. Yang kedua tentang madhab al-Maturidiyah. Jadi untuk bidang akidah madhabnya adalah siapa tadi? Abu Hasan Ali al-Ash'ari, Abu Hasan al-Ash'ari atau Abu Hasan Ali al-Ash'ari. Yang kedua adalah Abu Mansur al-Maturidi yang dikenal dengan madhab al-Maturidiyah. Bagaimana biografinya? Beliau wafat hampir bersamaan dengan al-Ash'ari. Al-Ash'ari tadi wafat tahun berapa? 330. Selisih 3 tahun dengan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau Abu Hasan al-Ash'ari ada di pusat pemerintahan, kalau Abu Mansur al-Maturidi itu lebih ke pinggir. Jadi penyebaran Mu'tazilah itu setelah di pusat itu sudah dihambat oleh pengganti Al-Wathiq, khalifah pengganti Al-Wathiq, sehingga penyebaran Mu'tazilah itu sampai ke Samarkand. Dan lahirlah seorang ulama mutakallimin, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi as-Samarqandi al-Hanafi. Beliau adalah keturunan sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari. Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari ini yang tanahnya menjadi tempat pertama yang digunakan Nabi menetap ketika di Madinah. Jadi ternyata beliau masih keturunan dari sahabat besar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Maturid, sebuah permukiman yang ada di Samarkand atau sekarang berada di wilayah Uzbekistan. Dan beliau disandingkan dengan Abu Hasan al-Ash'ari dalam akidah atau dalam teologi, dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru-guru beliau juga tokoh-tokoh yang terkenal, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dirunut mendapatkan fikrah secara fikih itu dari Abu Hanifah. Kalau Abu Hasan al-Ash'ari itu adalah fikrah Ahmad bin Hambal. Jadi untuk masalah fikihnya ini bersinggungan dengan Imam Hambali. Kalau Abu Hasan al-Ash'ari, kalau Abu Mansur al-Maturidi ini ke madhab Hanafi atau Abu Hanifah. Karyanya juga lumayan banyak, yang di situ juga merupakan bagian dari penguraian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara kitab At-Tauhid, kitab Raddul Awali Al-Adilah, sanggahan terhadap Mu'tazilah, Raddul Tahdzib fil Jadal, sanggahan terhadap Mu'tazilah juga, kitab Bayan Auham Al-Mu'tazilah, kitab pemaparan kesalahan Mu'tazilah, kitab Ta'wilil Quran, kitab Maqalah, kitab Ma'ahid Asy-Syara'i dalam usul fikih, Al-Jadal fi usulil fikih, Raddul Usulil Khamsah, sanggahan terhadap pemaparan Abu Muhammad Al-Bahili tentang 5 prinsip Mu'tazilah. Jadi kemudian Raddul Imamah, sanggahan terhadap konsep imamah, keimanan dari Syiah. Jadi beliau menghasilkan karya-karya yang di situ memfilter akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Mu'tazilah dengan
menunjukkan kekurangan-kekurangannya sekaligus menjadal atau membantah dari aliran Mu'tazilah sekaligus aliran Syiah terkait dengan itu. Adapun keyakinan Al-Maturidi ini adalah merupakan pengikut dari mazhab Hanafi yang mendasarkan pada teologi dan perspektif epistemologinya, berarti perspektif kerangka berpikir metodologisnya itu adalah dengan linier, dengan satu barisan dengan mazhab Hanafi, di mana ciri khas mazhab Hanafi ini lebih banyak ijtihadnya, ar-ra'yunya. Tapi ar-ra'yu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang kedua tentang ijtihad, tentang ar-ra'yu itu. Tapi ar-ra'yu itu tetap ra'yun, itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Tetap menggunakan ar-ra'yu, tapi ar-ra'yu itu dalam hal adalah lebih dititik beratkan pada qiyas. Maka secara epistemologi atau metodologis ini adalah satu barisan dengan mazhab Hanafi. Adapun ajaran akidah Abu Mansur Al-Maturidi ini, bahwa sifat-sifat Allah itu kekal, tidak terpisah dari Allah. Eksistensi etika bersifat objektif. Kemudian manusia itu mampu mengenali cukup dengan akal. Artinya apa? Allah sudah ngasih manusia itu akal, maka akal itu bisa mengidentifikasi, bisa mengenali apa itu etika secara objektif. Di dalam diri manusia itu ada akal, ada namanya perasaan. Akal ini yang membenarkan, justru nafsu, perasaan inilah yang kemudian bisa menyimpangkan akal. Makanya dalam kisah yang sering disampaikan oleh Mubalik, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan akal dan nafsu. Kalau akal berkata 3 kali 4 berapa? Berapa? 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Itu akal kalau menjawab. Tapi kalau nafsu menjawab tidak selamanya 3 kali 4 itu 12. Bisa juga 3 kali 4 itu harga abstrak foto 3 kali 4. Bisa juga 3 kali 4 harga tanah. Harga tanah itu ada banyak harga. Harga tanah di hutan dengan harga tanah di pusat kota itu beda. Makanya akal itulah kemudian bisa menjadikan segala pemikiran itu berubah-ubah. Makanya antara orang yang belajar di tarbiyah itu akan berbeda dengan syariah, akan berbeda dengan hukum. Kalau di tarbiyah itu lebih pada titik tekan pembiasaan. Kalau belajar di hukum, maka itu bisa mengolah hukum itu dengan berbagai macam pendapat. Bisa juga wajib, bisa juga haram, bisa juga sunnah, bisa juga makruh, bisa juga mubah. Itu kalau hukum. Sama. Akal manusia itu bisa menerima secara objektif. Meski manusia mampu, yang ketiga, meski manusia mampu menyadari adanya Allah, namun manusia itu membutuhkan wahyu dan bimbingan dari Nabi dan Rasul. Artinya apa? Walaupun manusia itu dikasih Allah akal, tapi untuk memandu akal agar akal selamat butuh wahyu. Wahyu yang kemudian atas bimbingan dari Nabi dan Rasul. Karena keinginan manusia dapat mengalihkan akal dan karena pengetahuan tertentu tentang Allah telah diberikan secara khusus kepada Rasul. Sehingga untuk menangkap sesuatu yang bersifat profan, akal tidak mampu menangkapnya. Segala sesuatu yang bersifat ghaib, akal tidak mampu menangkap. Menangkapnya dengan apa?
menangkapnya adalah dengan wahyu yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Dialah yang disebut dengan nabi dan rasul. Pemikiran yang keempat, manusia bebas menentukan tindakannya dalam ruang lingkup kemungkinan yang diberikan Allah. Berarti sebetulnya manusia itu dikasih alternatif. Ruang lingkup yang diberikan Allah itu berarti takdir Allah itu tidak satu. Sekali lagi, takdir Allah itu tidak satu, tapi takdir Allah itu banyak pilihan. Contoh, singkat aja. Kalau kita tadi kuliah, terus lanjut kuliah, selesainya akan beda kan? Dibandingkan dengan di break tadi. Itu adalah pilihan. Sama persis saudara di rumah tadi, saya hari ini milih berangkat kuliah, atau milih bersama teman, atau milih nongkrong di kafe bersama pacar, atau milih belajar, atau milih tidur, maka hasil atas pilihan itu akan berbeda. Itu artinya bahwa manusia itu bebas menentukan tindakannya dalam ruang lingkup kemungkinan yang Allah berikan. Dan Allah memberikan peluang itu dalam ruang lingkup yang luas. Tapi sekali lagi, kesempatan manusia dalam hidup itu hanya satu kali. Manusia berkesempatan dalam setiap hidupnya itu hanya satu kali. Saudara maupun saudari, ketemu saya dalam posisi seperti ini hanya satu kali. Besok tidak akan ketemu lagi dalam posisi seperti ini. Kalaupun toh kita ketemu lagi, tentu ketemu kita adalah dalam kondisi posisi yang berbeda. Mungkin saudara siapa ini? Prima. Tidak akan duduk di tempat itu dengan baju seperti itu, celana seperti itu, pola duduk yang seperti itu. Atau saudara siapa ini? Saudara siapa namanya? Ya? Siapa? Nadira. Saudara Nadira tentu ketemu lagi dengan saya tidak dalam posisi baju seperti itu, dengan masker seperti itu, jilbab seperti itu, dengan pola duduk seperti itu. Tidak akan. Itu hanya terjadi satu kali. Dan itu adalah memilih. Sehingga manusia boleh memilih sesuatu yang positif, boleh memilih sesuatu yang negatif, dan tentu pilihan positif dan pilihan negatif itu akan membawa konsekuensi hasil yang berbeda. Dan itu menurut Abu Mansur Al-Maturidi bahwa manusia bebas menentukan tindakannya dalam ruang lingkup kemungkinan yang Allah berikan. Dengan demikian Allah menciptakan segala kemungkinan, tetapi manusia juga boleh memilihnya. Tinggal manusia memilih menjadi orang yang lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu adalah pilihan-pilihan. Ibarat ada dua orang sama-sama dikasih sepetak tanah, apakah yang satu akan diolah tanah itu kemudian ditanami atau dibiarkan terbengkalai dengan ditumbuhi rumput? Maka itu manusia punya kesempatan namanya al-kasbu, berikhtiar untuk. Setelah manusia berikhtiar, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah yang disebut dengan takdir. Tapi jangan katakan takdir jika manusia belum ikhtiar. Itu namanya fatalis. Fatalis inilah yang disebut dengan jabariyah. Nerimo ing pandum. Wis aku sekolah gak sekolah ya tetep on lebih baik. Nah, itu namanya tidak ada ikhtiar. Itu namanya jabariyah. Beda dengan qadariyah. Qadariyah bahwa segala sesuatu ada di tangan saya, berhasil tidak dari tangan saya. Padahal kemampuan manusia itu adalah tetap nisbi. Tentu yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian baik Al-Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah, rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga,
percaya pada kitab Allah. Rukun iman yang keempat, percaya kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat. Dan rukun Islam yang keenam adalah rukun iman yang keenam adalah percaya pada qadha dan qadarnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah sejak zaman azali dan ketentuan-ketentuan Allah yang wujud pada kehidupan manusia. Berikutnya, menurut Al-Maturidiyah, otoritas agama membutuhkan argumen yang masuk akal untuk membuktikan klaim mereka. Jadi manusia itu butuh membenarkan, mencari bukti dengan akal yang ada, sehingga agama itu ad-dinu wal aqlu wala yadinu liman la aqlallahu. Agama itu sebetulnya sesuai dengan akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Karena itu orang gila tidak mukallaf. Jadi ada orang gila Ramadan begini tidak puasa dan kemudian tiba-tiba membuntingi sapi tetangga, maka orang gila itu tidak masuk dalam kategori dosa karena dia tidak berakal. Jadi orang gila itu tidak mukallaf, tidak dituntut dengan hukum. Sama dengan ada yang dari hukum ini, bagaimana hukuman orang gila? Orang gila mencuri, ada hukumnya? Orang gila membunuh, ada pasalnya? Tidak ada. Paling-paling kemudian ketangkap ya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Makanya kalau ada perbuatan kriminal, kemudian kriminalnya itu tidak masuk akal, maka masuknya adalah ke pemeriksaan kejiwaan. Kemudian pengikut Maturidiyah menyatakan bahwa iman tidak bertambah dan berkurang. Ini yang bertambah dan berkurang adalah takwa. Takwa itu bertambah dan berkurang. Kenapa? Karena iman itu ada di dalam kolbu, iman itu ada di hati, tidak nampak. Takwa itu adalah ekspresi daripada iman, sehingga seseorang itu bertambah berkurang ketakwaan. Yang bertambah berkurang adalah ketakwaannya. Satu ketika dengar adzan langsung memenuhi panggilan, tapi satu ketika sedang menstruasi. Itu tadi yang menstruasi laki-laki berapa tadi? Maturidiyah menekankan monoteisme. Dan konsep iman dari Al-Maturidi ini adalah berdasarkan teologi dan mazhab Hanafi menegaskan bahwa kemampuan dan kehendak manusia di samping pengagungan Allah dalam tindakan manusia memberikan kerangka doktrinal untuk fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Maka tentu doktrin yang diajarkan mazhab Al-Maturidiyah ini sejalan, selinier, satu garis, satu barisan dengan teologi mazhab dan mazhab Hanafi, yang di situ bahwa manusia mempunyai kemampuan dan kehendak di samping pengagungan terhadap Allah dalam tindakan, sehingga di satu sisi manusia ada al-kasbu, tapi sisi yang lain ada bagian dari qadha-qadarnya Allah, yang di situ memberikan kerangka yang bersifat dogmatis sebagai fleksibilitas kemampuan berpikir. Nah, dari sini maka sesungguhnya bahwa ahlu sunnah wal jamaah, makanya benar jika kemudian dari dalam hadis riwayat Imam Tabrani bahwa umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang di situ meletakkan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang tidak dengan serta-merta menyatakan diri sebagai pemegang kunci surga, yang kemudian menganggap orang yang berbeda aliran itu adalah sesat, kafir, tapi Islam yang tetap bijaksana. Bahkan Imam Ghazali kepada siapapun manusia,
kalau di dalam dadanya masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah, masih ada kesempatan masuk surga. Di dadanya ada kalimat la ilaha illallah, masih ada kesempatan masuk surga walaupun dihisab dulu. Makanya sampai ketika manusia sudah masuk surga semua, maka Rasulullah mencari umatnya yang masih tersisa-sisa di dalam neraka, sehingga ada seonggok arang yang ada di dasar neraka itu. Saat dicari onggok arang itu, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah orang yang terakhir yang ada di dasar neraka. Maka kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya yang masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, untuk kemudian itu adalah yang terakhir setelah menerima hisab. Tapi berbicara tentang neraka, tidak ada satupun orang yang bisa main-main dengan neraka, karena panasnya neraka itu adalah 99 kali lipat dari panas api yang ada di bumi ini, api yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada pilihan kecuali bagaimana hidup ini selamat dunia hingga akhirat. Maka tentu dalam konsep Maturidiyah pula, iman itu tidak bertambah atau berkurang bergantung pada pengamatan hukum agama. Namun sebaliknya, perbuatan itu selalu mengikuti keimanan. Sekali lagi, iman itu memang tidak bertambah dan berkurang, tapi perbuatan manusia itu mengikuti keimanan. Maka jikalau seorang muslim tidak melakukan perbuatan yang ditentukan oleh syariat, maka dia tidak dianggap keluar dari agama selama dia tidak menyangkal terhadap kewajibannya. Misalkan begini, saudara mestinya kan sholat 5 waktu, tapi ternyata dah aku masih muda, nanti kalau sudah tua saja saya tak sholat. Tapi dia tetap sadar bahwa sholat itu wajib. Wah, saya tidak puasa, gak kuat saya ini, tidak kuat kayak yang lain-lain itu. Tapi sadar bahwa puasa itu wajib. Selama dia tidak menyangkal atas kewajiban itu, maka dia tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang keluar dari agama. Dia dalam artian dia tidak dapat dikatakan sebagai orang yang kufur. Jadi ada orang muslim tidak sholat, ada orang muslim tidak zakat, ada orang muslim tidak puasa. Selama dia tidak menyangkal bahwa itu sebagai kewajiban, hanya saja dia tidak melakukan, maka dia tidak dapat dinyatakan bahwa dia sebagai orang yang kufur. Kecuali gak perlu sholat, gak perlu puasa, sholat itu gak wajib. Nah, itu sudah tertutup hatinya. Orang yang tertutup hatinya namanya orang yang Iman itu berasal dari hati, bukan dari perbuatan atau tindakan. Sedangkan takwa itu adalah ekspresi daripada imannya. Itu konsep Al-Maturidiyah. Sekarang di mana letak perbedaan kedua belah pihak? Persamaannya, pertanyaan adalah di mana letak persamaan dan perbedaannya? Persamaan antara Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang pertama adalah kedua-duanya lahir atas reaksi atas paham Mu'tazilah yang mendewakan akal. Kedua-duanya lahir sebagai antitesis atau antitesa terhadap akidah Mu'tazilah, terhadap aliran Mu'tazilah. Beliau sama-sama lahir di pertengahan abad ketiga sampai pertengahan abad keempat. Bahkan wafat beliau hanya selisih 3 tahun. Al-Asy'ari wafat 330, Al-Maturidi 333 Hijriah. Yang kedua, sama-sama mengenai sifat Allah. Kedua aliran menyatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat dan Allah mengetahui bukan dengan zatnya tetapi mengetahui dengan pengetahuannya. Yang ketiga,
Keduanya menentang ajaran Mu'tazilah mengenai as-shalah wal aslah. As-shalah wal aslah. As-shalah wal aslah itu adalah kebaikan yang semata-mata oleh akal. Menentang bahwa Al-Quran adalah makhluk. Menentang itu. Menentang dari doktrin Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan yang diciptakan. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat qadim. Keduanya juga berkeyakinan bahwa manusia dapat melihat Allah pada hari kiamat dengan petunjuk Allah, dan hanya Allah pula yang tahu bagaimana keadaan sifat dan wujud Allah. Bukan manusia. Manusia belum bisa melihat Allah saat ini. Dan persamaan yang lain adalah keduanya sering menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di kalangan mereka kebanyakan adalah mazhab salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Adapun perbedaannya tentang perbuatan manusia, Al-Asy'ariyah lebih dekat dengan Jabariyah. Manusia tidak punya kuasa tapi tetap ada kalbu al-kasbu walaupun hanya sedikit persentasenya. Sementara Al-Maturidiyah adalah lebih dengan Qadariyah tapi tidak Qadariyah murni. Tapi tetap ada campur tangan Allah. Karena memang latar belakang dari, kalau Al-Asy'ariyah itu lebih dekat ke Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini lebih ke tekstual tapi tidak tekstual, tapi tetap ada 4 prinsip Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Al-Maturidiyah lebih dekat dengan Hanafi, yang di situ antara qiyas dengan antara dengan ijma' dengan qiyas lebih mendahulukan qiyas atau ar-ra'yu, tapi tetap menomorsatukan Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan yang kedua tentang fungsi akal. Bagi Asy'ariyah, akal tidak mampu mengetahui kewajiban manusia. Jadi akal tidak mampu menjangkau kewajiban manusia. Misalkan, kenapa manusia disuruh sholat? Kenapa manusia disuruh puasa? Kenapa manusia disuruh zakat? Kenapa manusia disuruh haji? Akal tidak akan mampu hakikat dari apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Tapi menurut Maturidiyah, akal dapat mengetahui kewajiban manusia itu untuk berterima kasih kepada Allah, untuk berterima kasih dan mampu menggali hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Yang ketiga, janji dan ancaman Allah. Al-Asy'ari berkeyakinan bahwa Allah bisa saja menyiksa orang yang taat, memberi pahala pada orang yang durhaka. Bisa saja begitu. Sekali lagi, Allah bisa saja menyiksa pada orang yang taat dan memberi pahala pada orang yang durhaka. Tapi Al-Maturidiyah tidak. Orang yang taat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang durhaka akan mendapatkan siksa. Tesa ini seakan-akan bertentangan. Tapi saudara masih ingat tentang kisah orang yang berjihad di jalan Allah? Tentang kisah orang mukri ahli Al-Quran? Tentang kisah orang-orang yang seorang dermawan? 3 golongan, 3 orang, yang satu yang berperang membela agama Allah, yang kedua yang ahli Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ternyata 3-tiganya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kemudian ini di satu sisi dia taat, dia betul-betul meninggal perang membela Islam. Yang satu dia meninggal sebagai ahli Al-Quran, dia meninggal sebagai orang yang dermawan. Tapi kenapa ketiga-tiganya ini tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah? Ternyata ada. Jadi menyiksa orang yang taat, kalau taatnya itu hanya bersifat formalitas,
Sekali lagi, kalau tingkat ketaatannya itu hanya bersifat formalitas, ada orang itu taat, tapi kalau tidak ada orang tidak taat, itu namanya taat yang bersifat formalitas. Kalau taatnya hanya takut pada neraka dan betul-betul hanya ingin baik aja, tapi substansi dari ubudiyah itu tidak masuk, maka masuk itu. Jadi orang yang berjihad tadi kenapa? Karena di dalam hatinya ada kerentek hati yang mengatakan, aku berperang biar kelak ketika aku mati disebut sebagai pahlawan. Jadi bukan dia berperang itu bukan karena Allah, tapi karena manusia, supaya di kemudian hari dikenal bahwa dia sebagai. Yang kedua, dia mati, ternyata dia di dalam hatinya walau hanya saknit gitu, dia bilang ada riaknya supaya disebut sebagai ahli Quran. Yang ketiga, supaya disebut sebagai dermawan. Lah, mengubah niat lillah, ya, khalisatan lillah, ikhlas karena Allah. Itu berarti ketika tidak ada tujuan karena Allah, tapi tujuan karena makhluk Allah, itu kan sudah masuk dalam kategori menyekutukan. Dan itu menurut Al-Asy'ariyah bisa memungkinkan ada orang yang taat, tapi taatnya hanya taat yang bersifat struktural, taat yang bersifat formal, itu juga bisa menyeret dia ke dalam neraka. Tapi ada orang yang durhaka, tapi durhaka dalam rangka, durhakanya dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi daripada tidak bisa menjaga hati, biarlah orang melihat saya seperti ini. Saya teringat tadi ada seorang qori sampai juara internasional. Penampilannya ya seperti anak pang begitu, tapi kalau sudah ngajar itu dia hafal 30 juz, bahkan 60 juz. 30 juz lah. Kalau 30 juz ditambah 30 juz kan 30 juz, jadi dari juz 1 sampai juz 30 dibalik lagi dari juz 30 sampai juz 1 begitu. Jadi 30 bolak-balik kan. Tapi penampilannya kalau kemana-mana. Jam berapa? Oh iya, cukup ya. Saya kira itu, dan itu bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau lihat referensinya bisa dilihat ini.